Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah melakukan seleksi perdana untuk calon penerima beasiswa Hafiz yang sudah kita wacanakan jauh-jauh hari sebelum ini, di mana terdiri dari calon penerima beasiswa dalam daerah dan luar daerah. Untuk dalam daerah, hari ini kita mulai Kecamatan Blangkejeren yang lebih kurang sekitar 103 ya, calon penerima beasiswa Hafiz sedang kita seleksi di Masjid Al-Hilal 2 Kota Lintang. Baik, jadi sejak kita buka pendaftaran calon penerima beasiswa Hafiz tahun 2023 di pertengahan Januari yang lalu, sudah terjaring sekitar 500 calon penerima. Artinya berkas yang kami anggap legal dan sesuai dengan syarat-syarat yang kita umumkan beberapa hari yang lalu. Syarat yang tidak lengkap kita tidak terima ya. Sehingga ada beberapa berkas yang masuk tapi tidak cukup syarat, kita tidak masukkan ya. Jadi kita hanya menerima berkas sesuai dengan ketentuan yang kita sudah umumkan sebelumnya. Sementara untuk target ya, terkait dengan menghafal Quran, kita mengapresiasi semua anak-anak kita, walaupun memang kita punya kriteria yang dianggap layak lulus untuk mendapatkan beasiswa. Target kita kalau memang seluruhnya mampu, ya mudah-mudahan bisa tertampung seluruhnya. Tapi kalau tidak, ya kita sesuaikan dengan syarat-syarat ataupun metode seleksi. Baik, jadi yang pertama kita sudah menunjuk ustadz-ustadz yang kapabilitas dalam Hafiz Al-Quran. Mereka sudah punya pengalaman ya, dan juga memang mantan pemain dalam bidang Hafiz Quran, dan mudah-mudahan ya masih mempertahankan Al-Qurannya. Rata-rata pimpinan pondok tahfiz yang kita rangkul untuk menjadi tim seleksi. Kemudian untuk penyeleksian ya, di sini kita memang agak ketat untuk tahun ini, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih memberikan kelonggaran, karena penerimaan pun dari 0 juz di tahun awal, kemudian 1 juz minimal. Sementara untuk target kita pada tahun ini dan setelahnya lebih tinggi lagi ya, minimal 5 juz. Maka untuk penyeleksian, setiap juz akan diambil ya, sampel soal. Artinya setiap juz akan ditanya oleh tim seleksi. Kemudian dalam penilaian kelulusan terdiri dari 2 kategori. Yang pertama kelancaran hafalan, yang kedua kefasihan dalam membaca ataupun hukum tajwidnya. Ini menjadi hal penting dalam penilaian ini. Adapun dari sekian banyak nanti soal yang dijawab, misalnya kalau 5 soal yang diberikan, ya, kalau bisa menjawab 3, ya ini kita anggap bisalah ya. Yang jelas kita konfirmasi dulu apakah yang bersangkutan betul sesuai dengan surat keterangan yang dikirimkan kita. Misalnya telah menghafal 6 juz, apakah memang betul di lapangan sudah menghafal 6 juz ya? 5 juz misalnya, 10 juz ya. Itu kita konfirmasi sebelum seleksi berlangsung. Saya selaku pendidik program Hafiz di SMP Terpadu Muhammadiyah Kaliluas sangat mengapresiasi program beasiswa Hafiz ini karena dapat menjadi pemberi motivasi terhadap kami selaku pendidik dan terhadap anak peserta didik kami dalam menumbuhkan daya saing sehingga bisa mencapai target yang sudah kami tentukan di instansi tempat kami mengajar. Mungkin ada harapannya atau pesan nggak untuk Dinas Syariat Islam yang bisa disampaikan? Ya. Adapun harapan kami selaku tenaga pendidik Hafiz di instansi pendidikan terhadap Dinas Syariat Islam, kedepannya mudah-mudahan beasiswa Hafiz ini tetap berlanjut sehingga anak-anak kami yang mengenyam pendidikan terutama di program Hafiz Quran ini
bisa semakin termotivasi sehingga dapat menjadi asbab terbumikannya Al-Quran di bumi Gayo Luas tercinta ini. Alhamdulillah dengan adanya program ini anak-anak sangat antusias gitu. Bahkan terutama kami juga gurunya sangat bersemangat dan senang gitu. Kenapa? Karena kami mengatakan kepada mereka ini sebagai acuan supaya mereka termotivasi. Walaupun kami sudah mendahului kepada mereka mengatakan jangan jadikan niat hanya untuk mendapatkan beasiswa tahfiz. Tapi dengan adanya ini mereka menjadi termotivasi gitu. Kenapa? Yang mungkin sebelumnya mereka merojahnya agak lemah, kemudian menghafalnya juga sebelum kemampuannya belum semuanya dikeluarkan gitu. Jadi dengan adanya ini, nah ayolah bermotivasi gitu, ayo ini menjadi semangat, semoga bisa membantu juga beban untuk kedua orang tua gitu. Nah, alhamdulillah mereka sangat semangat gitu. Jadi ketika pergantian tahun mereka selalu menunggu program ini gitu. Untuk harapannya sendiri ada nggak harapan untuk Dinas Syariah Islam? Nah, harapan kami gitu ya sebenarnya banyak gitu, cuman ya mungkin ketika mereka membuat program itu lebih, sebenarnya tahun ini udah bagus gitu ya, karena kata tahun kemarin mereka buat program tapi belum terlalu maksimal. Kenapa saya bilang terlalu maksimal? Mereka mendapatkan semua yang mengatasnamakan menghafal Al-Quran. Tapi kalau sekarang sudah bagus, mereka benar-benar menyeleksi gitu. Nah kemudian ya kalau bisa di bagian tahfiznya mereka agak lebih buat acara lain lagi, misal atau lomba kayak gitu, tapi lebih perbanyak lagi gitu. Kenapa? Anak-anak mungkin di internal kita kurang bersemangat, tapi dengan acara itu mereka lebih optimal lagi nantinya gitu. Harapan kami sebagai pendidik ya, pertama juga mewakili dari anak-anak semuanya ya, bahwa program ini terus berjalan dan terus karena memang juga kita melihat dari Gayo Luas sendiri itu sebagai visi misi daripada Bupati Gayo Luas yang dulu, dan saya kira setelah beliau tidak menjabat ini program-program yang memang baik dalam hal ini terus berjalan dan pada akhirnya menjadi titik kesuksesannya itu mencetak 1000 hafiz. Saya kira itu.